Krisis ekonomi sebagai dampak pandemi tidak lantas membuat pejabat publik memiliki kepekaan yang tinggi. APBN hingga APBD masih kerap dihambur-hamburkan dan tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang tengah mengalami masa sulit akibat COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Mas'ud, yang memutuskan tetap melakukan pembangunan rumah dinas di jalan pesisir pantai. Tak tanggung-tanggung, proyek pembangunan rumah jabatan di atas lahan seluas 2 hektar ini menghabiskan anggaran hingga 34 miliar rupiah. Namun diperkirakan angka itu akan bertambah karena pembangunannya belum selesai 100%. Diperkirakan pembangunan rumah jabatan tersebut masih membutuhkan anggaran miliaran rupiah lagi. Rumah tersebut akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas termasuk sebuah dermaga sebagai tempat bersandar speedboat. Baik Pak Bupati, kalau menurut Anda wajar, apakah menurut Ombudsman Pak Indi juga wajar nilai 34 miliar rupiah ini? Mas Wahyu, saya mau mulai dari secara berimbang dulu ya. Secara normatif dan juga kebutuhan memang peraturan itu membolehkan bupati dan wakil bupati mendapatkan rumah jabatan. Itu poin yang sangat penting menurut PP 109 tahun 2000 dan kondisi aktual di PPU sendiri memang hingga hampir 20 tahun usia kabupaten ini bupati dan wakil bupati itu belum punya rumah jabatan. Kita semua melihat itu gitu ya. Tetapi memang disinilah kemudian batu uji kepemimpinannya Mas Bayu. Ketika kemudian setahun lebih ini kita menghadapi suatu situasi yang sangat pelik, situasi yang sangat sulit begitu ya. Yang itu bayangan saya awalnya adalah meskipun ini sudah direncanakan dan juga sudah mulai dibangun di akhir tahun 2020 begitu, baiknya kemudian Bupati melihat kondisi objektif sekitar yang itu justru sangat penting sebagai seorang kepala daerah untuk memperhatikan yang namanya menurut Undang-Undang Keuangan Negara asas kepatutan dan asas keadilan. Ini mungkin yang penting untuk disampaikan karena dari catatan Ombudsman terlihat bahwa problem yang juga cukup mendasar di Kabupaten PPU ini adalah hampir setahun ini insentif tenaga kesehatan dan honorarium dari petugas vaksinasi itu belum tuntas terselesaikan. Bahkan Ombudsman perwakilan Kalimantan Timur, ini kantor perwakilan kami di Kalimantan Timur, dalam kerangka investigasi atas prakarsa sendiri atau inisiatif pemeriksaan sudah melakukan proses monitoring dan investigasi di mana temuannya menunjukkan bahwa insentif ini dan honorarium dari petugas vaksinasi tadi itu tidak dibayarkan setahun ini, dan ini dalam kategori di Ombudsman adalah maladministrasi yang berbentuk penundaan berlarut-larut gitu ya. Nah, kita butuh penjelasan Pak Bupati sesungguhnya apakah karena dananya memang tidak ada atau karena proses administrasi dan sebagainya, tetapi pasti bahwa di tengah situasi yang sangat sulit menghadapi pandemi COVID-19 ini, mereka yang menjadi garda depan dari upaya kita menanggulangi COVID ini itu justru tidak mendapatkan hak-hak mereka secara cukup. Itu satu. Pak Endi, tanggapan Anda? Ya, sesungguhnya soal insentif nakes itu kalau kita merujuk pada keputusan Menteri Kesehatan nomor 2539 tahun 2020, ini merupakan hak personil bagi para tenaga kesehatan, sekaligus juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memenuhinya. Kalau kita membaca diktum ke-6 surat keputusan Menteri Kesehatan. Jadi memang Pak Bupati ini sesuatu yang perlu diperhatikan, bahkan penting untuk dipenuhi tunggakan yang ada gitu ya. Dan kemudian kedua adalah saya kira memang inilah soal prioritas kebijakan gitu ya. Saya melihat prioritas yang ada di Kabupaten PPU ini memang pada pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya infrastruktur fasilitas pemerintahan, ya rumah jabatan dan sebagainya. Sementara depan mata gitu kita menghadapi situasi yang
sangat menantang dalam soal sistem kesehatan kita, dalam soal perlindungan sosial kita, dalam soal pembangunan ekonomi dan sebagainya, yang kemudian pemerintah membingkai itu dalam kebijakan realokasi anggaran, refocusing program. Artinya program-program yang sudah direncanakan sebelumnya, termasuk anggaran yang sudah mungkin direncanakan sebelumnya, itu kemudian kalau tahun lalu Mas Wahyu, itu minimal 35% dari alokasi APBD itu diperuntukkan bagi kesehatan, bagi perlindungan sosial dan sebagainya, termasuk yang sudah direncanakan infrastruktur. Ya, saya tahu mungkin Pak Bupati juga karena memang ini merupakan calon ibu kota negara ini Mas Bayu ya, jadi juga terpacu juga untuk menyediakan infrastruktur secara cepat gitu ya. Tetapi kondisi real depan mata bahwa pandemi ini sungguh menantang kita, sistem kesehatan terutama, sehingga kemudian realokasi anggaran, refocusing program itu memang mau tidak mau diarahkan ke sana dulu. Nanti ada waktunya untuk kemudian kita kembali ke prioritas-prioritas yang memang sangat penting soal infrastruktur dan sebagainya. Jadi saya kira itu yang penting.